Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya buat sekalian? Alhamdulillah. Harus Sudah lupa. Coba sekalian kita lanjutkan ya, nggak apa-apa, orang biasa habis makan terus. Betul gitu ya. Coba kita lanjutkan. Setahun ini kita akan bagaimana menciptakan mempunyai 100 franchise personal. Ya, setahun ini kita akan coba bagaimana mencoba, kita akan ikhtiar. Jadi akan saya bimbing Bapak sekalian nanti di grup, di teknis lapangan akan dibimbing sama PJ lapangan ya, di daerah seperti Pak Rodi, Pak Sabar gitu ya. Nanti akan membimbing Bapak sekalian. Ya. Maka bagaimana kalau kita punya 100 franchise? Pertanyaannya, kalau kita punya 100 franchise yang harus kita lakukan apa? Pertama kita pastikan produknya lancar. Jadi salah satu yang harus kita siapkan adalah bagaimana produk itu tersedia di setiap franchise kita. Nah, di sini insya Allah kalau Tegal dan sekitarnya insya Allah tercover. Nah iya, tercover oleh kantor cabang Pak Rodi ya insya Allah ya. Di mana Pak Rodi? Majesem. Mujasem. Asal ramesem. Nah, maka sekalian, insya Allah tercover, tinggal bagaimana kemudian kita memperbanyak yang namanya agen stok. Ya. Agen stok itu toko kecil-kecil Pak. Modalnya cuma berapa? Harusnya 5 juta. Sekarang punya ada promo cuma 3 juta. Nah, kalau sekalian kira-kira nih, kalau di rumah ada produk kemudian ngadakan acara di rumah, kira-kira produknya aku enggak? Nah itulah yang kita mau, bahwa kita akan mulai bisnis ini dari rumah, nggak usah dari ruko, gitu ya. Pastikan produknya lancar, sekarang tercover oleh. Kalaupun Pak saya nggak punya uang gimana? Sama saya dulu jalani bisnis ini nggak punya uang, minus kan kena krismon 98 modal habis macam-macam gitu ya. Ketemu HPA saya jadi kurir untuk domain saya. Saya ngambil di KC, Pak pinjem dulu ya. Nah modalnya kepercayaan. Pinjem dulu ya Pak, saya bawa gitu ya. Kalau sini mungkin ya 3 jam dari sini itu daerah mana ya? Nah saya gitu, saya kembangkan dulu daerah Purwodadi gitu ya. Saya bawa, hantar, pulang bayar, kemudian ada kendala. Karena setiap acara harusnya ada produk. Itu saya bolak-balik sampai dengan saya yang jenuh gitu. Pak aku tak jadi stokis gitu lah. Apalagi kemudian kalau Anda baguskan punya modal stokis cuma 3 juta. Jadi kakinya udah cukup di Tegal satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang dibanyak apa? Stokis. Jadi satu jalan 2-3 stokis wajar nggak? Ya kayak warung lah. Satu gang bisa 2-3 warung. Jadi nggak usah saling melengkapi. Oh, bun kurang apa ya? Dia jatuh kuning toko kuno biasanya gitu ya. Kalau saling gitu aja santai aja, nggak usah bingung karena rezeki tidak tertukar. Nah, pastikan produk lancar, kemudian pastikan mereka bisa menjalankan bisnisnya. Jadi kalau kita punya franchise, pastikan bahwa franchise-nya kita itu bisa menjalankan bisnisnya, bisa cara masaknya, bisa cara iklannya, bisa cara melayaninya sesuai dengan SOP kan gitu ya. Nah sama, ketika kita punya franchise, maka pastikan dia bisa melakukan bisnisnya. Oleh karena itu penting edukasi. Oleh karena itu kita komitmen untuk membesarkan Jawa Tengah. Ya, saya akan adakan sebulan sekali nih di sini. Ya, saya akan adakan sebulan sekali. Besok kita Natalan di sini ya. Salah di sini dapat jatah tanggal 26, tanggal 25-nya di Pekalongan. Ya Pak Haji ya, 25 Pekalongan, 26 di sini, nanti saya 27 ke Purbalingga. Ya, touring gitu ya. Gak apa-apa, saya dulu yang ngomong ngawali gitu ya. Nanti lama-lama insya Allah muncul leader-leader yang bisa membicarakan bisnis. Ya, jadi Mas kalian itu, jadi kita akan adakan edukasi yang benar tentang bisnisnya.
Nah nanti yang herbalisnya bagian ini yang udah pakar-pakar itu ya, Pak Rodi, Pak Aju, pakar-pakar herbalis gitu ya. Nah kalau saya sih dulu cuma juara aja. Ya dulu ketika ada apa pintar herbal saya juara satunya. Jadi bos kalian pastikan produk lancar, pastikan mereka menjalankan bisnisnya. Oleh karena nanti konsultasi, kalau konsultasi pas Pak Sabar nggak bisa jawab, Pak bukan nggak bisa jawab, belum sempat jawab. Kebetulan saya yang bisa jawab, ya saya akan jawab tentang herbalis. Jadi saya juga dikit-dikit bisa. Pastikan produknya lancar, pastikan mereka bisa menjalankan bisnisnya. Jadi pekerjaan utama untuk bisnis herbal ini yang pertama adalah mencari franchise pribadi. Ya, mencari franchise pribadi. Oleh karena itu bos sekalian saya kasih PR sekitar 5 menit untuk menulis 100 daftar nama. Iya. 100 daftar nama tapi tanpa mikir. Maksudnya tanpa mikir gimana? Ini mau nggak ya? Nah itu nggak usah dipikir gitu ya. Ditulis aja semua. Karena kita nggak tahu rezeki dari mana. Tolong ditulis 100 daftar nama. Nah, jadi pekerjaan utama kita mencari franchise pribadi, orang yang mau kita tawari bisnis HPA, gitu ya. Nggak usah mikir loh sekalian, sekali lagi nggak usah mikir, ya, nggak usah mikir ini ditawari mau apa enggak, ditulis saja, ya. Kalau nggak bawa kertas, silahkan di HP, ada notnya kan, apa di HP kan ada notnya. Silakan di HP. Saya kasih waktu 5 menit, nggak selesai nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan setelah training. Tapi malam ini harus selesai. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita kayak orang mau keluar itu jalan itu ya, mau keluar itu punya tujuan. Nah, ketika kita keluar nggak punya tujuan, bingung mau kemana. Ya, silakan ditulis 100 daftar nama A, B, C, D, E, D. Ahsan, Abah, apa, pokoknya A gitu, teruslah. 100 daftar nama. Bapak nggak ada pulpen? Ada, ditulis.
Lalu sekalian, setelah kita menyusun 100 daftar nama, kemudian dinilai pertama friendly-nya. Friendly itu orang-orang yang kalau nggak ada lu nggak rame. Jadi orang yang banyak temennya, friendly-nya, yaitu pertama 5 sampai 10. Kemudian dinilai dinamisnya, dinamis itu mobilitasnya. Dari 5 sampai 10. Kemudian yang berikutnya ambisinya, semangatnya. Orangnya semangat apa enggak? 5 sampai 10. Lah dari 100 itu kemudian disusun 5 skala prioritas. Jadi yang nilainya paling bagus itu yang kita prioritaskan. Nah, tapi yang paling penting buat sekalian adalah orang yang bisa segera kita ajak. Itu skala prioritas, tapi yang paling penting adalah orang yang bisa segera kita ajak untuk menjalankan bisnis ini. Jadi kira-kira teman bapak sekalian kalau diajak gampang gitu ya. Nah, punya bisnis baru nih, mau nggak ikut gitu ya? Kan gampang gitu ya. Jadi jangan dipikir ngajak bisnis itu sukar gitu ya. Kalau sama teman-teman sendiri kan gitu ya. Ini ada bisnis bagus ini, mau nggak ikut yuk? Gitu. Ini bisnis hebat. Kan sekarang bisnis sedang sulit semuanya kan gitu ya. Kecuali bisnis kesehatan. Ini bisa sebagai salah satu nanti bisa dilihat di mana di bagiannya Sandiaga Uno itu ya, bisnis yang merah yang hijau gitu ya, yang bentuk hampir angka 8 gitu ya, itu menunjukkan uang bisnis yang bisa jalan sekarang yang mana. Hiburan sekarang mati semua ya, bisnis travel macam-macam itu kan pada mati ya. Sekarang peluang yang paling besar apa? Peluang bisnis kesehatan. Salah satunya kita bisa. Nah, karena itu saya sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT menjalankan bisnis ini. Jadi ketika ada pandemi, bisnis ini bukan omsetnya turun tapi malah naik. Karena apa? Orang nggak berani ke rumah sakit. Mereka lebih memilih mencari herbal saat ini. Nah, ini peluang kita. Ya, maka mencari franchise pribadi setelah bapak sekalian dapatkan orang-orangnya, pastikan mendapatkan edukasi yang benar. Dengan cara apa? Setelah mereka belajar sedikit herbalis tentang asas herbal macam-macam, nanti di sini insya Allah nanti akan ada seminggu sekali pertemuan ya untuk bapak ibu sekalian ya, nanti di KC kantor cabang itu apa pembinaan tentang masalah-masalah herbal. Ya, ada asas herbal, nanti ada diajari analisa telapak tangan gitu ya. Kok ini ada di sini yang gelap-gelap, pasirnya gelap aja di sini, agak hitam gitu. Nah, itu tandanya banyak racunnya. Biasanya sininya pegel. Nah, kalau ada bintik putih di sini apa tandanya banyak angin. Ya, kalau yang sininya merah, ujung-ujungnya merah, tandanya banyak kolesterol. Namanya HPA, hitam putih abang. Masuk. Lahir bahasa Jawa. Hitam putih abang. Ya nanti diajari analisa telapak jadi telapak tangan, kita akan tahu macam-macam, ada analisa tulang belakangnya, jantungnya. Ini dulu saya termasuk yang belok ini karena senang jajan dulu saya. Sebelum berbahagia senang jajan. Ya makanya dulu badan saya besar Pak. Ya itu timbangan mentok 0 lagi Pak. Nah, iya betul kalau nggak percaya.
Itu dulu timbangan 0 kan harusnya muter ya Pak ya. Nah itu mentok lagi gitu ya. Sampai teman saya mas frustasi timbangannya. Kamu cari timbangan beras saja gitu. Itu cantor gitu. Karena apa? Karena ya saking gemuknya gemuk sekali Bapak sekalian. Ya hampir kan sudah sekitar 90 lah, 95, 90 gitu ya. Udah turun banyak. Ya, nah itu. Jadi Bapak sekalian, ketika kita konsumsi herbal nanti insya Allah akan tambah lebih mudah. Kenapa? Karena terapi herbal itu sifatnya konstruktif. Kalau terapi kimia sifatnya destruktif. Ini bedanya. Kenapa? Ya, dia akan ada efek samping yang menghancurkan. Contoh kemo, dia akan hitam-hitam, rambutnya rontok dan sebagainya. Kalau konsumsi herbal, paling efek sampingnya TOC-nya ya pendret, yang mual, muntah, cuma itu aja. Ya, tapi makin lama makin tambah mudah. Gitu. Maka sekalian, itu nanti akan ada pembinaan. Kenapa sih kita harus menggunakan herbal? Salah satunya karena ikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Nanti akan diajarkan bahwa sunah-sunah yang bagus untuk kesehatan kita, supaya iman kita tambah. Oh ternyata apa yang diajarkan Rasulullah benar. Bukan kita ikut sunnah karena ingin sehat tapi tidak dapat pahala. Ya, ikut sunnah karena mau itibau Rasul. Ihya'u sunnah, menghidupkan sunnah. Hikmahnya ada kesehatan. Nah, kalau sekalian di situ nanti kita ajak, sebetulnya HPI salah satu tujuannya adalah mengembalikan umat ini kepada pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita cek orang yang bekam-bekam di Indonesia yang terkenal itu rata-rata punya sanad belajar kepada guru kita Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Karena salah satu yang mempopulerkan bekam dan Ibu Nabawi sejak tahun 2000 adalah beliau. Nah, sampai sekarang Bapak sekalian, insya Allah kita tetap istiqomah di dalam Tibu Nabawi. Di dalam Tibu Nabawi. Oleh karena itu nanti masalah-masalah herbalis Tibu Nabawi akan didampingi oleh saudara-saudara lain. Saya memang diamanahi untuk ngomong bisnis, gitu, ya. Walaupun saya ya bisa akupuntur, bisa kiropraksi, bisa yang terakhir pas bisa, gitu ya. Herbalis bisa, gitu. Ya enggak semua lah. Ya salah satu mengikuti perkembangan zaman. Saya di rumah juga masih terima pasien. Itulah kenapa bisa 4 juta nilai mata. Jadi herbalis itu harusnya banyak-banyak COVID-nya gitu loh. Lah herbalis 300 tutulan naik. Gitu sekalian ya. Jadi pertama franchise pribadi, kemudian juga memastikan franchise kita bisa menjalankan bisnisnya. Artinya apa? Edukasi yang benar. Nah, Bapak sekalian, selain nanti sudah diedukasi herbalis, edukasi bisnisnya diajak ke sini. Nah, edukasi bisnisnya diajak ke sini. Tapi ada berita juga buat Bapak sekalian. Bulan depan, ya kita naikkan harganya. Sepakat nggak? 300.000 dapat kopi Black Radix sama dapat Omega 3. Mau nggak? Kok coba ayo ini 150 dapat Omega 3. Besok tambah dapat Black Radix. Black Radix harganya berapa? 160. Tapi nanti di akhir acara yang mau DP 100 dapat Black Radix. Ya. Pak, tapi yang itu berkurang Black Radix-nya enggak. Paham ya? Ya. Paham ya? Nanti akhir acara yang berani yang mau DP buat peserta bulan depan dapat Black Radix. Tapi DP-nya 100. Dapat 5, DP-nya 50, dapat berapa? Dapat apa? Omega. Enggak, mahal dong DP 100 saja lah ya. DP 100, jadi tidak mengurangi, Anda tinggal nambah 200. Yang ikut peserta tadi tetap dapatnya 2. Anda dapat hadiah Black.
Ya. Pak kok tambah mahal sih? Mohon maaf. Ini sortiran ya, sortiran itu apa ya? Bahasa enaknya apa sortiran itu? Seleksi. Seleksi. Oh, seminar bisnis kok murah yo. Oh, mahal sekali gitu ya. Itu biasanya yang datang ya minta gratisan terus gitu loh. Oh, betul. Kita aja akhirnya suka ketemu pebisnis karena apa? Ya minta gratisan tadi. Ya ini murah-murah sih gratis gitu ya. Maka akan sukar mengangkat bisnisnya itu sukar. Gitu ya. Ya kebangetan lah, masa nggak mau dapat omega, dapat kopi harganya 300, harga sesungguhnya berapa? 310. Lah jenengan kan dapat di sini duduk ikut seminar gratis, dapat makan. Aku ngomong orang itu bayar. Ya saya sih nggak apa-apa, nggak dapat bayaran, yang penting bonusnya naik. Nah kalau sekalian kita harus memastikan, jadi setelah diedukasi tadi sama teman-teman ya bulan depan tanggal 26 kalau dia 26 ya, minggu ya Kak. tolong dicekkan ke hotel 26 Sabtu ya, Iya, biasanya minggunya sudah 27 27-nya di Purbalingga saya kan itu rentetan tanggal merah ya 25, 26, 27 kan tanggal merah ya nanti berarti saya Natalan di Pekalongan memastikan proses kita jalan bisnisnya. Nah terus kan tinggal merekrut sebanyak-banyaknya kemudian diedukasi nanti sama teman-teman diajak langsung ke pembinaan nggak apa-apa. Nah nanti ketika jalan masalah bisnisnya biar saya yang memahamkan teman-teman bapak sekalian tadi sudah direkrut. Enak toh? Tinggal jalankan aja. Ya. So enggaknya bisa kalian berani bayarin kalau saya. Oh dapat produk. Nih nanti saya cerita. Begitu bapak sekalian nanti di grup sebulan semangat ini jual ini pakai merem. Tanya tuh alumni jualnya pakai merem nggak? Merem, yang penting siar nanti kan laku gitu ya. Iya enggak? Iya, coba sudah laku berapa? Kan semangat siar aja ketemu bapak sekalian ini. Kalau nggak siar nggak ketemu. Ya betul nggak? Betul. Nah nanti saya ajari caranya. Ya. Jadi memastikan franchise kita bisa menjalankan bisnisnya. Nah di sini sekarang kita akan didik tentang masalah bisnis. Pastinya jaringan kita teredukasi dengan benar, baik edukasi tentang herbalis. Jadi kita nggak bakal meninggalkan sisi herbalisnya, sisi timbuna bawinya, karena itu adalah nafasnya bisnis kita. Jadi tetap harus orang itu harus paham tentang kenapa sih harus pakai herba, itu harus paham. Karena itu bagian daripada yang mau kita tegakkan, yaitu ihya sunnah. Ya, mau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi menurut saya nanti kalau mau belajar bekam silakan nanti bisa belajar bekam, tapi kita tidak menyarankan menjadi terapis. Kalau mau ikut nggak apa-apa, Pak saya mau jadi terapis gitu ya silakan. Ya jadi di HPA boleh dikomben mau jadi terapis ya nanti tinggal belajar sama Pak Sabar yang terapis di sini yang terapis ya Pak, yang sudah biasa juru bekam. Nah itu ya nanti sama belajar sama beliau. Banyak yang teman-teman yang sudah bisa belajar gitu ya. Nanti kalau mau belajar radiologi bisa sama Pak Priwaji gitu ya. Pak radiologi itu lihat organ tubuh kita melalui mata gitu ya. Oh ini ada masalah usus besar, masalah macam-macam nanti bisa dilihat. Termasuk ini masukkan jin gitu ya. Keluar. Ya. Nanti bisa nanti belajar sama Pak Priwaji gitu. Nah, itu nanti kita kalau mau, tapi itu nggak diajarkan. Maksudnya nggak diajarkan kalau Anda pingin bisa minta. Karena di HPA ini ilmunya banyak banget. Ada sebat rotan, ada bekam, ada yang bisa kiropraksi. Kemarin Pak Rodi habis ngadakan seminar kiropraksi Pak Rodi ya. Macam-macam, ilmunya itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian menerapi teman-teman saudara-saudara kita yang sakit. Nah ini nggak kita tinggalkan sisi ini, herbalis ini nggak bisa dan nggak boleh kita tinggalkan. Nah kalau sisi bisnisnya nanti biar saya yang ngomong di sini, gitu ya. Enak toh tinggal datangkan orang terus saya yang ngomong gitu ya.
Maka sekalian, inilah proses yang kita harus lalui. Memakai dan menjual itu komitmen kita untuk mencapai 300.000 poin. Ya, mencapai 300.000 poin. Tadi yang sudah jelaskan bisa Pak. Jadi produk-produk tadi itu saya jelaskan untuk para pemula bisnis di HPA supaya nggak terlalu berat bebannya di sini. Ya, oh ternyata jual IMS gampang. Yang penting nanti khasiat Sambiloto bisa di searching itu di internet. Khasiat Sambiloto bisa untuk jerawat, bisa untuk macam-macam, bisa untuk sakit mah, namanya sih nggak semprot selesai. Ya, kelebihan kita apa? Kelebihan kita tidak pahit. Nah, orang biasanya nggak senangnya Sambiloto Pak pahit. Oh ada minyak 100 herba, bukan 1000 kebanyakan. Minyak 100 herba, oh minyak ajaib MPH kan tidak. Ini awalnya namanya minyak bubut namanya awalnya. Bukan diambil dari burung bubut. Nah, burung bubut ini bos sekalian, dia terbang kalau patah tulang datang ke sarangnya sembuh patah tulangnya. Iya, jadi kalau dulu buat mainan itu burung bubut itu, dulu dipatahin tulangnya dia akan bersarang di sarangnya sembuh. Diselidiki terdiri dari 100 herba. Nah ini di sini bos sekalian itu salah satu manfaat minyak. Kebetulan ini kalau untuk patah tulang ini nggak boleh ditinggal. Ya, untuk patah tulang nggak boleh ditinggal. Jadi khasiatnya banyak sekali. Nah ini bos sekalian, saking hebatnya ini. Ada yang bisa nyembuhin asam urat pakai, padahal nggak nyambung Bu. Tapi karena yakin di daerah Banten, oh ini sembuh nggak kira-kira? Sembuh karena ya yakin itu 80% kesembuhan, walaupun obatnya salah. Sembuh itu buat sekalian. Ya alhamdulillah. Jadi kita harus yakin bahwa yang mendatangkan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah, itu yang mutlak. Hebat itu cuma ikhtiar. Jadi nggak boleh kita menggantungkan kalau nggak minum nggak sembuh, nggak boleh. Sirik itu nanti. Ya hati-hati. Ya. Jadi sekarang ini kita meluruskan ini umat ini kepada pengobatan yang benar, yang mendatangkan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Kesembuhan itu datangnya biiznillah, atas izin Allah. Pinter kan ngomong hebalis. Itu Bu. Kita tahu ini ngarepe lho gak disaut. Ya, wis kadung wis balik dulu. Ya, maka menjual dan memakai itu bagian daripada ikhtiar pribadi. Nah, pengembangan pasarnya itu dengan cara merekrut dan membina. Rekrut langsung besok minggu depan datang ke KC. Untuk apa? Ikut membina. Nah, rekrut langsung bawa ke KC untuk membina. Nah, apa dibawa ke rumah kita kalau mau yang banyak yang datang. Jangan mau ke KC, banyak Pak, saya panggil 5 orang Pak, jadi saya udah bisa ngerekrut orang. Bisa nggak pembinaan di rumah saya? Bisa banget. Ya, bisa banget. Nanti lapor sama saya kalau apanya nggak mau. Plan, tolong datang ke rumah saya, nggak mau nanti tak jewer. Ya, jadi itulah kita sebut bahwa bisnis ini mulainya dari ruang tamu, cuma sediakan tolong tanggalan dibalik. Harus punya whiteboard mahal lah, yang gitu ya, stand gitu mahal. Ya, kalau yang triplek putih itu ada ya, nah itu bisa. Atau pakai, kalau saya mulainya dulu dari tanggalan dibalik Pak. Betul, saya bisnis ini Pak apa? Ala kadarnya. Betul itu. Pakai tanggalan dibalik, kadang-kadang pakai jubin. Nggak ketemu tanggalan pakai jubin, dicorek-corek. Yang penting spidolnya whiteboard, jangan yang permanen gitu ya. Permanen cat tenang gitu. Jadi pakai apa? Kadang-kadang pakai karena apa? Ubin anunya bisa kita. Maka sekalian pakai apa saja bisa untuk bisnis ini. Ya. Gak usah yang rumit-rumit. Ya. Sekali lagi nanti kalau mengadakan home sharing di rumah, jangan sediakan makanan. Cukup air putih. Karena apa? Ya memang kita harus memuliakan tamu, tapi jangan pas itu.
Nanti orang berpikir, wah bisnis ini harus menyediakan makanan ya. Nanti yang mohon maaf yang nggak mampu mikir, kasihnya cukup air putih. Apalagi kemudian ngeluarin makanannya, pas orangnya ngomong, apalagi kita pas ngomong keluar gorengan, nanti keluar buah, siti-siti metu akhirnya nggak memperhatikan, kayak boleh metu. Ya, nah perhatikan jadi cukup air putih. Nah kalau mau menyajikan lain waktu, yuk kumpul-kumpul rujaan baik, gitu, nah nggak apa-apa. Ya, kalau mau memuliakan itu pas ya nggak sah ada acara kan, yuk kumpul-kumpul, pas nggak belajar, pas nggak apa, yuk kumpul-kumpul, yuk rujaan yuk, kan nggak traktir kan gitu ya. Di sini ada yang mau traktir saya? Nggak usah. Jadi intinya yang menjual dan memakai itu adalah pekerjaan pribadi kita. Ya, harus komitmen setiap bulan 300.000 nilai mata. Ya, sudah saya jelaskan tadi produk-produk yang mudah dijual. Kemudian merekrut dan membina. Jadi untuk menaikkan omset, Anda harus menyampaikan kepada orang lain kita rekrut, kita buka franchise. Kita buka franchise. Kalau ini kita lakukan maka terjadi yang namanya duplikasi. Jaringan kita nonton kerjanya piye toh? Oh kerjanya germono tok. Gitu ya. Bahkan saya sering ditolak sama jaringan saya. Udah bagi kalau nggak ada waktu dulu saya kan baris banget gitu ya. Udah ngajuin aku kultur teman-teman. Pak ini kalau nggak ada materi baru nggak usah datang ke sini. Berarti saya sukses gitu. Betul dan saya bosan sama saya gitu. Gak usah harus materi yang rumit-rumit gitu ya, supaya bisa diduplikasi. Maka bersekalian, inilah yang kita sebut dengan kita melakukan aktivitas yang benar. Kita sebut dengan akbar. Karena banyak orang salah melakukan aktivitas sehingga bonusnya nggak naik-naik. Bonusnya nggak naik-naik. Banyak nggak di HPA? Oh banyak. Ya, karena HPA ini dikombin dengan herbalis, akhirnya ada yang banyak salah melakukan aktivitas yang salah, ya, aktivitas yang belum benar. Akhirnya dia sudah merasa berdarah-darah di HPA, sudah merasa udah sampai di keringatnya diperes sudah nggak keluar keringat kan gitu ya. Bonusnya nggak besar-besar. Karena apa? Tidak melakukan aktivitas yang benar. Karena apa? Dia pikirannya jualan. Padahal kita tidak jualan. Bahkan amat sangat disarankan bagi yang mampu, maksudnya sebelum ini sudah punya penghasilan, ya, cukup pakai saja. Contoh, kopi Radik sehari dikonsumsi berapa? Dua saset pagi sore. Sebulan berarti berapa? 60 saset berarti berapa? 3 Pak. Pasangannya dikasih enggak? Dikasih 6 Pak, habis enggak? Habis konsumsi sendiri. Enggak usah dijual. Betul enggak? Iya. Anaknya dikasih enggak? Dikasih. Wah, apalagi anak saya 5 mondok semua. Wah. Ampun tenang gitu ya. Makanya bisa 4 juta nilai mata kenapa? Konsumsi sendiri. Banyak yang dikonsumsi sendiri, anak saya tak kasih gitu ya. Apalagi yang di pondok gitu ya. Di pondok itu sangune kopi Radik. Iya. Jadi suruh jualan di pondok gitu ya. Bisa jualan kopi Radik, ya dapat uang sama. Jadi Mas kalian, pertama pakai 300.000 nilai mata, komitmen setiap bulan. Ini ingat, bisnis itu harus ada komitmen yang dibangun. Bonusnya belum besar, nggak jualan 300 nilai mata, jangan. Justru itu nanti yang akan dilakukan oleh jaringan kita, melakukan hal yang sama, menyepelekan akhirnya. Nah, kita harus mau komitmen melakukan yang namanya penjualan pribadi, ya, dipakai atau dijual 300.000 nilai. Nah, kemudian lakukan syiar 5 kali sehari.
siar 5 kali sehari. Ya. Nanti di rumah kan saya tanya, sudah siar belum? Di absen. Ya kemarin sih teman-teman masih agak yang admin itu ya, masih agak baikan gitu ya. Banyak yang belum absen nggak dikeluarin gitu ya. Nah, besok nih kita akan disiplin. Ya siar 5 kali sehari. Siarnya apa? Bisa tentang produk, bisa tentang pelatihan, bisa tentang herbalis, manfaat herba dan lain sebagainya. Silahkan, pokoknya siar 5 kali sehari. Bisa lewat mana aja silahkan. Bisa lewat Facebook, Instagram, atau langsung ketemu. Ya, nah dari kegiatan itu niat kita bukan jualan. Sekali lagi mohon maaf, niat kita bukan jualan. Niat kita mengenalkan produk supaya orang mau jadi member kita. Gitu ya. Niatannya bukan jualan. Niatnya untuk mencari franchise. Jadi ketika ada yang mau beli, tawarkan member. Kalau nggak mau berarti jadi konsumennya kita. Gitu ya. Jadi kegiatan ini akan menimbulkan 2 sebab. Ya. Pertama jadi member, yang kedua jadi konsumen. Kalau konsumen berarti poinnya buat kita. Bisa jadi tutup poin 300.000 nilai mata. Kuncinya di siar 5 kali sehari nih. Banyak yang bosen ya. Sudah mulai gitu ya. Sudah nggak bisa kata-kata, semangat bulan minggu pertama, minggu kedua tok gitu. Minggu ketiga sudah mulai apa saya nggak bisa, mohon maaf gitu. Padahal buat kamu ini luar biasa. Ya, ada yang mohon maaf ya. Ada yang 5 kita target bisa melakukan minimal 20 kali sehari. Ya, bulan pertama bonusnya langsung 7 juta. Betul sekali. Ini 3 kemauan. Ngerti Meriliana, dia ikut Meriliana. Ngerti Meriliana enggak? Ya. Meriliana itu sales asuransi. Ya, jadi networking tapi yang asuransi. Ya, di Singapura sana. Dia bisa mendapatkan 1 miliarnya pertama sebelum umur 30 tahun. Ya. Dia bilang, ya saya ini kalau belum 20 kali presentasi nawarin ini kepada orang, saya nggak pulang. Nah, yang saya bilang itu, kita harus mau mempush diri kita. Kemampuan kita ini belum teruji, belum sampai mana, sampai titik nadir itu belum kan gitu ya. Kalau jawabannya Rasulullah, kalau dakwah itu sampai para sahabat mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, bukan karena putus asa, tapi segala ikhtiar kekuatannya sudah dikeluarkan. Belum kita bicara mata nasrullah, belum apa-apa mata nasrullah. Apa pertolongan Allah datangnya itu kan karena kita belum ikhtiar sekuat tenaga. Maka siar 5 kali sehari. Nanti saya akan tagih di ruangan. Kemudian melakukan yang namanya latih. Niatnya melatih home sharing, melatih jaringan kita. Makanya saya bilang tadi ada home sharing 2 kali, 1 pembinaan, 1 perekrutan. Perekrutan apa? Bicarakannya tentang 3S. Nah, nanti kan diajarkan oleh Pak Sabar, Pak Beliau Haji. 3S itu apa? Peluang 3S di HPA. Yang pertama peluang sehat, yang kedua peluang apa? Selamat, yang ketiga peluang apa? Sejahtera. Nah, nanti akan diajarkan waktu pembinaan. Jadi bos sekalian, latih home sharing sertakan 2 kali. Jadi tadi yang sudah kita rekruti, kita undang ke rumah. Ya, makanya bisnisnya dari rumah, dari ruang tamu. 5 orang, 3 orang, 5 orang, 3 orang terus kita lakukan. Ya. Jadi bos sekalian supaya apa? Loh, kalau ada stokis, kalau ada produk di rumah kita, maka produknya laku enggak? Laku bos sekalian. Analisa telapak tangan diajarin sama Pak Sabar, analisa telapak Rodi, analisa telapak tangan. Ini hitam-hitam, sembelit, pakainya apa? VCO. Tahu VCO-nya habis. Nah, gitu. Iya. Jadi orang itu beli apa yang kita bicarakan.
Kalau secara marketing gitu. Jadi lu sekalian, ini saya kasih tahu ya, rahasia. Ini betul rahasia. Ini rahasia marketing. Ya, rahasia marketing orang sukses di mana-mana. Jualan itu 80% orang itu seneng ditakut-takuti. Ya. Bukan dikasih harapan loh. Serius nih. Ya. Ini ikut seminarnya mahal ini. Bayar 2,5. Ini betul kalau bukan ikut bayar 2,5 juta. Namanya Magic Sale sama Tunggu Sembari ini. 80% itu orang sering takutin karena itu iklan itu selalu nakutin. Iklan sampo yang keluar orang ketombean dulu, betul nggak? Iklan kalsium, tahunya orang pujangan dulu. Termasuk diskon itu nakut-nakutin, bukan ngasih harapan. Diskon hanya minggu ini, itu minggu ininya itu nakut-nakutin. Saya kasih tahu ya. Jadi ketika sudah belajar ini lihat kalimat-kalimat itu cuma ketawa, isinya nakut-nakutin. Midnight sale kan gitu ya, cuma malam itu nakut-nakutin. Kalau nggak malam itu nggak datang nggak dapat diskon. Coba siapa yang senang datang midnight sale coba? Wah, senang ditakut-takutin gitu ya. Maka bisa dalam urusan orang senang ditakut-takutin. Nggak, kita punya senjata yang jujur buat nakut-nakutin orang. Ya, namanya analisa telapak tangan. Coba sininya ada yang bengkok nggak, jarinya ada yang bengkok, tunjuk. Ya, ada yang bengkok? Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti ususnya bagus. Kalau bengkok ususnya masalah. Nah, jari tengahnya ada yang bengkok nggak? Nih saya agak bengkok dikit ini. Ya, itu masalah selaput jantung. Tapi yang saya lihat di sini banyak yang merah-merah. Ujungnya banyak yang merah-merah. Senang makan sate kambing nggak ngajak saya sih. Tinggi kolesterolnya itu ya, lemaknya tinggi, ini sini merah-merah. Nanti belajar tuh ya, analisa telapak tangan. Nakutin Pak, tapi jujur bener ini ilmunya. Ya, ini ilmu analisa, gitu ya. Kalau sudah ahli nanti dari wajah tuh tahu sakitmu. Betul Pak, di aku itu diajari. Wajah itu ada warnanya, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Serius. Gampang gini, yang paling gampang dilihat yang merah. Coba ada nggak wajahnya kemerah-merahan? Lihat, cari, lihat ada nggak yang wajahnya kemerahan? Bukan kerudung merah. Wajahnya kemerahan. Tanya, sering deg-degan nggak? Nah itu, karena orang yang wajahnya kemerah-merahan biasanya ada masalah jantung. Bukan nakut-nakutin, enggak. Ini analisa jujur. Apa obatnya Pak? Omega 3. Mesti beli. Iya enggak? Oh ini jujur saya, kan gitu ya. Kalau yang gelap, nah, wajahnya gelap gitu, dilihat kok gelap wajahnya gitu. Apa? Masalah ginjal. Kalau yang belum biasa, bukan mesti kulitnya hitam, enggak. Wajahnya juga gelap. Masalah ginjal. Gitu ya. Kalau kuning apa kuning? Liver. Nah, udah tahu ya. Kalau putih? Paru. Nah, dari wajahmu ku tahu. Saya bisa gini kenapa? Belajar akupunktur 2 tahun Pak belajarnya. Jadi serius kok belajar akupunktur yang sebentar-sebentar itu tidak ya, baru akupunktur dasar aja. Terus kalian latih sepekan 2 kali. Jadi rumah kita itu jadi barokah karena apa? Ngajarin ilmu. Nah, gitu. Remaja masjid dikumpulin. Ya. Oh, belajar riba. Ayo, produk yang halal. Ayo, ini kan alamiah ilahiyah gitu. Jadi asas Ibu Nabawi ada di 3 di dalam buku Ibu Nabawi karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ciri-ciri Ibu Nabawi ada 3. Yang pertama alamiah, yang kedua ilahiyah, yang ketiga percampuran alamiah dan ilahiyah. Oleh karena itu kenapa kita berdebat? Karena hendak ikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
kita sebut dengan pasti pakai 300.000 nilai mata, siar sehari 5 kali karena kita mau franchise. Ya, mau cari